menikah, bukan? Kan, judulnya adalah ini nih. Kemarin tuh yang dikasih sama Pak dosen ada tuh. Judulnya itu tingkat keberhasilan dakwah dengan metode diskusi lintas agama di TikTok. Wih, keren. Nanti aku wawancara beberapa apologet TikTok. Yonatan Nandar, Bang Zuma. Sama mau wawancara diri sendiri aku. Informannya diri sendiri ya. Berarti Uni baru mengajukan judul ya? Benar kan ya Bang pendapat? Siap. Kalau kita mau biasanya ngajukin judul nanti sempro, ya, sempro itu bab 1. Waduh. Aku sampai lupa lagi nih waktu bikin ini. Sungguh nekat yang nyata, saudara. Skripsi lu apa bang judulnya? Kalau gua judulnya kafaah nasab. Karena dulu gua ahwalus saksiyah, hukum keluarga Islam. Jadi gua membahas tentang pernikahan sekufu. Nah, jadi memang teman-teman kalau menikah itu seharusnya sekufu. Kalau nggak sekufu itu rentan konflik. Itu yang aku teliti dulu ya, sekufu. Aku tinggalin dulu, aku sholat maghrib, aku udah wudhu. Aku sholat maghrib dulu ya. Ya boleh. Aku besarin aja Bang Yonatan. Aku jadi moderator ya, naikin aja orang yang mau naik ya. Ya boleh. Kenapa kok fotonya kok mirip? Apa? Aduh, aku gak sehitam itu kali. Tinggal pakai mahkota berduri ya, mirip ya. Jangan pergi ya, jangan pergi, aku sholat dulu. Iya. Silakan. Silakan Uni. Sungguh nekat saudara, Anda sungguh nekat. Tap layar guys. Yang belum follow aku tolong di follow ya. Ini akun aku sebenarnya ini buat suara doang. Karena akunku semuanya rungkat ya terpaksa deh. Lama nggak live bang. Ya gimana bisa live? Akunku rungkat semua. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Makanya aku jarang live. Aku live-nya pakai akun cadangan. Sekarang akun cadanganku kena rungkat semua. Ini baru bisa open cam tadi pagi ketika aku masuk ke roomnya Bang Faruk. Yang mau naik silahkan saudara, yang mau bertanya ayo. Jangan kau takut bertanya sesat di jalan. Akunku rungkat semua pokoknya. Cak, akunku rungkat semua. Ini akun baru dibikin. Namanya aja beda, Gus. Tuh, namanya aja Gus. Bagus. Semua akun kurungkat. Coba di sini ngomong kasar rungkat enggak? Pak Desugi aku udah telepon, kabar baik, kabar sehat. Pak Desugi itu ada sebuah aktivitas kerja ya yang tidak bisa aku sebutkan. Jadi dia lah ada kesibukan lah. Gitu, Pak Desugi ya sehat beliau. Ada babi dimakan oten. Ini coba rungkat apa enggak nih akunku ya. Ada babi dimakan oten, ada tikus dimakan oten, ada anjing. Coba ini ya, anjing.
Coba kena rungkat enggak? Ayo TikTok, rungkatkan dong. Anjing. Oten makan anjing, oten makan babi, oten makan tikus. Itu bisa dilihat di pasar Manado. Ada di Manado itu pernah masuk Trans 7. Ada yang jualan tikus. Tikusnya sudah di black teman-teman, tinggal dimakan aja. Jadi tikusnya itu sudah di black, sudah dibersihin bulunya, tinggal dimakan aja, tinggal digoreng lah. Ada tikus, ada ular, ada monyet, ada babi, ada pokoknya sembarang kalir itu. Namanya pasar memohon. Ya, namanya itu pasar memohon. Ya, aku memohon kepadamu. Itu memohon. Ini pasar memohon. Pasar memohon itu memang banyak tikus, tapi itu ada aja yang beli, gue heran itu. Ada aja yang makan. Ada tupai, ada kelelawar, ada tikus, ada londok, ada apa lagi ya? Ada kecoa, ada serangga. Wih, pokoknya itu kalau mau teman-teman mau wisata kuliner ya, ke sana aja tuh. Mau makan daging tikus ada, mau makan daging tupai ada, mau makan daging kodok ada, mau makan daging monyet ada, mau makan daging babi ada, mau makan daging apa lagi ya, ular ada, mau makan beruang ada. Wih, pokoknya lengkap. Coba teman-teman cari aja di YouTube pasar memohon. Nah, pasar memohon namanya itu. Sorry, pasar tumohon. Coba cari di YouTube itu teman-teman. Aku mah jangankan memakan ya, lewat situ saja Jai, muntah rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jai. Gimana kabarnya saudara? Alhamdulillah. Kenapa kok muntah? Bayangin tikus, kodok, ya ada curut. Tahu nggak curut? Curut itu jenisnya tikus tapi dia mulutnya itu monyong, lebih monyong daripada mulut saya. Itulah kecurut. Kalau mulut saya kan monyong nih, tapi ada yang lebih monyong daripada saya. Curut namanya. Kalau curut itu bunyinya, dia baunya minta ampun. Kalau curut itu, ya dia monyong, tapi lebih monyong daripada saya. Saya kata orang kan monyong, tapi ada yang lebih monyong dari saya. Curut namanya. Itu ada dijual. Tapi aku heran ya, yang belinya itu mohon maaf ya, masih mbak-mbak cantik-cantik itu beli itu ya. Kan sesuai dalil abangku. Hah? Kan sesuai dalil, makanya mereka beli 1 Korintus 10 pasal 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan keberatan hati nurani. Masa lupa? Apapun boleh dimakan. Begitu ya saudara. Aku memang masih belajar ini. Aku nggak tahu itu kitab apa itu. Enggak, aku nggak lupa. Aku masih belajar ini. Aku nggak tahu itu apa tuh. Dari ayat mana itu? Korintus itu apa ya? Korintus itu apa? Korintus. Itulah sesuai itu udah sesuai itu, cacing pita pun boleh. Aduh, tapi aku nggak sanggup tuh kayaknya kalau meskipun nggak beli ya, suruh lewat aja aku nggak sanggup. Soalnya waktu dilihat di Trans 7 itu memang bener, itu udah kayak tikus-tikus tuh dipajangin gitu ya, sudah di black tuh, tinggal digoreng aja. Mohon maaf teman-teman ya, ini bukan rasis, bukan apa, karena aku aneh aja ngelihatnya. Nah, si Uni paling mau nyobain ke Uni. Bapak-bapak, babi, ibu-ibu tidak boleh dimakan. Uni coba, Uni kan dari Ternate ini dekat ke Manado ya. Coba ke pasar Tumohon. Anjing bapak-bapak, babi, ibu-ibu tidak boleh dimakan.
Ya enggak boleh lah. Gua kira gua dibilang anjing, ternyata. Jadi Jai Fransius dan Gus Yonatan Nandar ini bukan pasangan homo. Ya, bukan. Aduh, hati-hati kena rungkat, bahaya kita. Uni, aku mau nanya nih ya, aku kan masih belajar nih. Wahyu 19 ayat ke-7 kan bilang gini, aku nanya sama Otan nih. Ya, coba baca Wahyu 19 ayat ke-7. Iya, kenapa ini? Hari perkawinan anak domba. Dalam perikopnya, sabar. Dalam perikopnya perjamuan kawin Yesus atau anak domba. Nah, aku tanya, anak domba ini siapa? Anak domba itu Yesus, Nandar. Di mana ayatnya? Yohanes 1:29. Anak domba Allah itu Yesus. Berarti yang kawin siapa? Yesus, Nandar. Oke. Dan pengantinnya setelah siap sedia. Siapa pengantinnya Yesus? Ya kami orang Kristen, Nandar. Cewek atau perempuan pengantinnya? Ya kami semua, laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, berarti Yesus poligami dong dari ayat ini. Tidak, Nandar, ini kawinnya kawin rohani. Sungguh berat. Itu bagaimana? Itu gimana itu, Jai? Kan mantan Oten nih. Itu bagaimana nih kawin sama jadi Yesus ini kawin. Wahyu 19 ayat ke-7 kawin. Nah, kawinnya itu sama laki-laki sama perempuan. Ini kalau saya baca kamus KBBI ataupun di dalam fikih munakahat, yang namanya kawin itu kan memasukkan ya alat kelamin laki-laki, memasukkan penis ke dalam vagina. Terlalu berat, saudara. Terlalu nekat, rungkat, saudara. Oke, memasukkan penis kepada vagina itu kan yang namanya kawin. Kalau Yesus kawin menikahi Kristen laki-laki dan perempuan, ini bagaimana cara kawinnya gitu? Itu aku nanya itu, silakan dijawab. Pokoknya saudara-saudara, anjing itu tidak boleh berkelamin dengan babi karena mereka beda jenis. Enggak, aku tanyanya gini, kata orang Kristen, coba Uni tanya sama mereka, Wahyu 19 ayat ke-7, di situ anak domba mereka sepakat ini kalau anak domba itu adalah Yesus. Nah, ketika kawin itu kan ada mempelainya. Kita tanya nih siapa mempelainya? Itu katanya umat Kristen. Jemaatnya, saudara-saudara. Nah, makanya jemaatnya ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Oh, ada data buat Bang Yonatan Nandar dong. Boleh, ini boleh. menunjukkan kalau Yesus itu sama Maria Magdalena ada hubungan kiwi-kiwi. Ini jurnal loh. Boleh. Di-share aja ke WhatsAppku ya. Tapi angkat lagi ya temanya dia. Boleh. Tapi Uni yang ini dulu nih yang Yesus mengawini jemaatnya laki-laki dan perempuan itu kalau dalam istilah ilmiah apa ya? Bisek atau apa itu? Poligami atau apa? Biseksual itu ke laki-laki oke, ke perempuan oke gitu ya? Iya. Apa? Salome. Salome mah bukan itu. Salome, kalau Salome itu satu lubang rame-rame. Itu Salome. Enggak, ini mah laki-laki oke, perempuan oke gitu loh. Oh, ADC itu kata Sari Jones. Enggak, kita ini kajian ilmiah teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen mohon maaf, ini kajian ilmiah. Saya murni adalah orang awam, saya bertanya nih. Coba Uni dijelaskan. Ya baik. Maaf nih, sekalian aku tanya sama Bang Yonatan Nandar, apakah itu berkesinambungan dengan Galatia 5 pasal 1? Coba dibaca Galatia 5 pasal. Karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang telah diberikan Kristus kepada kita sebagai hadiah. Janganlah kamu membiarkan dirimu diperhamba olehku yang tidak seimbang dengan kita. Jadi udah nggak mau diperhamba lagi, udah bukan hamba lagi. Jadi udah merdeka gitu. Jadi boleh sama cewek, boleh sama cowok, boleh. Apakah berkesesuaian dengan itu? Terlalu nekat, saudara. Enggak, aku nanya loh. Kita tidak boleh ya. Dalam undang-undang penistaan agama, salah satu poin yang tidak boleh dilakukan adalah mentafsirkan kitab suci orang lain. Tapi bertanya boleh. Iya, Aku kan bertanya. Pertanyaannya adalah ketika Yesus mengawini jemaatnya, antri atau ada jadwal? Ada jadwal. Tapi bagaimana dengan ayat begini? Di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Kenapa mereka Itu kan sulit untuk membedakan? Iya, makanya mereka ini sulit loh.
Sulit membedakan antara hari kebangkitan dan hari sorga itu, mereka itu sulit. Kalau kita kan gampang ya. Di padang Sorga dan mahsyar. hari kebangkitan itu dua hal yang berbeda. Iya, kalau dalam agama kita kan hari kebangkitan ya ketika kita bangkit dari alam kubur itu kan, dalam alam maut. Nah, mereka juga sama sebetulnya, namanya olam haba kalau dalam bahasa Ibrani. Apa, Bang? Tetapi mereka tidak mau tahu itu, saudara. Olam haba. Ini Jai. Nah, Olam haba, olam itu alam, haba itu yang akan datang akhirat. sebentar, ini aku catat loh. Jangan kencang-kencang kau, aku catat. Oke. Olam haba hari kebangkitan. Olam aba, olam itu alam ya, haba itu alam yang akan datang. Atau Dengar kalau kita ya, mah akhirat. Dengar Jonathan Anda. Di dalam biblical Sabar. Uni, ini hujan nih ya. Aku mau mau angkat jemuran dulu ya. Mohon maaf ya. Ntar dulu aku. Jangan turun, sini aja. Enggak turun. Aku di sini tetap sebentar ya. Olam aba hari kebangkitan itu bahasa apa Bang Yonat? Olam haba itu bahasa Ibrani. Olam, alam, haba itu yang akan datang. Alam yang akan datang. Kalau kita sebutannya akhirat. Ntar ya, aku mau ini dulu, mau angkat jemuran dulu nih. Udah Hujan bisa di sini. tuh nih headshotku. Sabar ya, aku mau ini dulu. Aku nggak turun di sini tuh. Jadi pernah ditemukan makam Yesus, teman-teman. Namanya makam Talpiot. Silakan kalian cek. Dan ternyata jenazah di dalam itu bersama Maria Magdalena, satu makam. Ini aku kasih data ya. Ya. Makam Talpiot. Iya, benar. Makam Yesus ya. Nah, aku bacakan sama kalian. Ini jurnal ya, ini karya ilmiah nih. Makam Yesus ya, makam Yesus. Aku ambil PDF-nya ya. Dengarkan baik-baik. Dalam kata pengantar buku The Jesus Family, Tom James Cameron, sutradara dari film Titanic, yang terlibat dalam proses penemuan makam Yesus untuk membuat film dokumenter yang berkualitas dan yang sekaligus mengakui bahwa dia tidak religius, menulis, "Saya yakin penyelidikan mereka, Simcha Jabokovic dan Charles Pellegro, merupakan bukti yang melampaui segala keraguan bahwa makam Yahudi di abad pertama ditemukan di Talpiot, Yerusalem di tahun 1980 adalah makam Yesus dan keluarganya." Ya. Nah, mengapa dia yakin akan hal itu? Pada tanggal 28 Maret tahun 1980 di Talpiot, sebelah selatan kota Yerusalem, suatu bulldozer yang dipakai dalam proses pembangunan perumahan baru membuka sebuah makam kuno. Nah, ya. Kemudian yang dipakai dalam proses pembangunan perumahan baru membuka sebuah makam kuno biasanya ditutup lagi sehingga proses pembangunan tidak usah diberhentikan, tidak diganggu. Tapi seorang tetangga Rifka Maos yang tertarik pada arkeologi melihatnya dan memberitahukan penemuan itu pada otoritas benda-benda purbakala Israel. Seorang insinyur yang terlibat dalam pembangunan, Ephraim Skofat, menyuruh para karyawan untuk berhenti dan membangun dan para tukang bulldozer untuk membersihkan tempat itu. Walaupun makam yang ditemukan agak kecil, dia seorang Yahudi Ortodok yang ikut peraturan keagamaan, tidak menodai tempat-tempat peristirahatan orang-orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, tim arkeologi LAA terdiri atas Amos Kloner, Joseph Gad, Elliot Brown, dan Simon Gibson datang sesudah Sabat untuk menggali makam itu di minggu berikutnya. Di bagian luar makam ditemukan 3 tengkorak yang tidak dimakamkan secara ritual. Di bagian dalam ditemukan 10 osurium atau peti tulang dibuat dari batu kapur yang kuno, kemungkinan besar berasal dari waktu sebelum 70 abad pertama. Karena dalam tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh orang Romawi, menurut tradisi Yahudi, tulang-tulang dari orang yang telah meninggal dunia harus dihormati. Jika dibuat perumahan, tulang-tulang itu akan dikuburkan lagi di tempat yang lain. Dalam kurun waktu 1 minggu, tulang-tulang dikuburkan lagi. 10 osuarium seharusnya semua dibawa ke ruang penyimpanan dari LAA dengan nomor 1 AA. Dengan demikian, itu para arkeolog sekaligus meneliti prasasti Osuria lebih lanjut. Osurium nomor 80505 ditulis dengan nama Maria. Ya, Maria. Kemudian, versi bahasa Latin dari nama Ibrani Miriam. Di Osurium nomor 502
tertera nama Matius dengan huruf kapital Ibrani. Di Osorium nomor 503 ada tulisan Aramaik Yeshua bar Yosef. Ya, artinya Yesus putra Yosef. Memuat nama Yehuda bar Yeshua dalam bahasa Ibrani artinya Yuda putra Yesus. Di Osorium 504 dapat nama Yosa, Yoses atau Yosef. Dalam bahasa Aramaik dan di Osorium 500 muncul nama Mariamne Emara ditulis dengan huruf Yunani, terjemahan dari Miriam sang master, mungkin nama Maria Magdalena. Kebetulan atau tidak, hampir semua nama itu muncul dalam Injil-Injil, tetapi karena nama Yeshua, Miriam, Matius, dan Yosef seringkali dipakai oleh orang Yahudi di zaman itu, sesudah penggalian makam itu ditutup lagi dan tidak menerima perhatian lebih lanjut pada saat itu. Ya. 16 tahun kemudian, BBC membuat film dokumenter Paskah tentang tradisi penguburan Yahudi pada masa Yesus. Seorang petugas dari IAA memperlihatkan pada mereka Osorium 500. Kru BBC saat itu girang tentang nama-nama itu. Tetapi kegembiraan itu menjadi sangat pendek waktu mereka diberi penjelasan dari beberapa ahli arkeologi. Tanggal 11 September 2002, Simca bertemu dengan Herschel Shanks, editor legendaris Biblical Archaeology Review. Shanks memberitahukan pada Simca bahwa di Yerusalem telah ditemukan suatu osorium dengan prasasti dalam bahasa Aramaik Yakobus putra Yosef, saudara Yesus. Dalam pertemuan itu, Shanks menjelaskan bahwa orang Yahudi di Yerusalem kuno membungkus jenazah dengan kain kapan, meletakkan mereka dalam makam, dan kembali setahun kemudian untuk menguburkan kembali tulang-tulangnya dalam osorium. Dalam tradisi Alkitab, ya, disebut bahwa Yesus mempunyai 4 saudara, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Penemuan osorium Yakobus diumumkan secara resmi pada tanggal 21 Oktober 2002 di Washington DC. Osorium ini dijual oleh seorang pedagang, Odette Golan, yang dituduh memasukkan nama prasasti. Tetapi Profesor Geologi Yuval Goren berhasil membuktikan bahwa pada sedikit 2 huruf dari nama Yeshua terdapat lapisan platina yang asli dan berusia tua. Waktu Simca berdiskusi lebih dalam dengan Shanks karena tertarik untuk meneliti kemungkinan bahwa nama di Osorium Yakobus adalah nama adik Yesus dari Nazaret, Shanks bergurau dan berkata bahwa lebih penting untuk mulai penelitian makam yang lain, makam Talpiot, di mana ada nama Yeshua bar Yosef dalam tahun 2003. Waktu mereka di tempat penyimpanan barang purbakala menemukan hanya 9 osorium dari makam Talpiot. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus naik ke surga, ini dibantah secara ilmiah. Ada makam bertuliskan Yeshua bar Yosef, ada Maria 2. Disitulah pembuktian bahwa ini adalah makam Yeshua. Ini menggemparkan saudara-saudara. Ini betul-betul menggemparkan. Ya, saya dapat dari jurnal. Ya, ini karya ilmiah. Ya, lanjut. Para peneliti harus bersumpah bahwa dia akan merahasiakan penelitian ini. Mulai menyelidiki lebih dalam 9 osuria yang disimpan di IAA. Dalam 6 osuria terdapat prasasti 3 nama. Maria, Yesus, Yoses adalah nama keluarga Yesus di PB. Tampaknya nama Mariam adalah Yunani untuk Maria Magdalena, dan dalam gereja Ortodoks Yunani Mariame dihormati sebagai seorang kudus, bahkan dianggap sebagai seorang rasul. Dalam PB jelas bahwa Maria Magdalena mempunyai hubungan dekat dengan Yesus. Nama yang kelima, Matius, juga dapat dihubungkan dengan keluarga Yesus sebagai anak dari Alpheus atau Klopas, saudara dari Yusuf, bapak Yesus. Hanya nama Yudas anak Yesus yang tidak ada. Hanya nama Yudas anak Yesus tidak ada dalam PB. Hah? Bang Yonatan Nandar, ternyata anak Yesus diberi nama Yudas. Wah, hanya nama Yudas anak Yesus tidak ada dalam PB. Mungkin kebetulan bahwa 5 nama yang ditemukan dalam Perjanjian Baru ada dalam satu makam. Menurut seorang ahli statistik, Profesor Andrew Figueroa, kemungkinan bahwa makam itu adalah makam keluarga Yesus 1,600, artinya dari 600 kasus hanya ada satu kemungkinan bahwa nama yang sama adalah dalam makam yang sama. Diperkirakan bahwa selama masa penggunaan osurium di Yerusalem jumlah penduduk laki-laki 80.000, tetapi jika dibuktikan bahwa osurium Yakobus juga berasal dari makam Talpiot sebagai osurium yang ke-10 yang hilang, kemungkinan menjadi 1 berbanding 30.000. Melihat jumlah
penduduk laki-laki Yerusalem dalam zaman itu. Hampir tidak mungkin masih ada makam dengan 7 nama yang sama seperti di dalam makam Talpiot. Karena dalam Osuria terdapat sedikit sisa-sisa endapan organik yang dapat diambil. Terbuka kemungkinan untuk menyelidiki DNA. Para peneliti berhasil mengambilnya, ya. Para peneliti berhasil mengambilnya dari Osuria, Yesus anak Yusuf dan Maria Magdalena. Wah! Nih, aku tunjukin jurnalnya ya. Waduh, keren ini guys. Nih, ya. Para peneliti berhasil mengambilnya dari Surya Yesus anak Yusuf dan Maria Magdalena. Dr. Carne Matheson melakukan pemeriksaan dari mitokondria DNA mereka. Mitokondria Yesus tampaknya tipikal orang dari suku Semit yang mendiami daerah lembah Yordan pada masa Pilatus dan Herodes. Ya. Dari hasil penelitian mitokondria Yesus dan Maria Magdalena dapat disimpulkan bahwa dua individu itu tidak berhubungan atau setidaknya tidak berhubungan secara garis ibu. Itu berarti mereka dalam makam keluarga yang sama dan tidak saudara kandung. Bahkan Yesus dan Maria Magdalena mungkin suami istri, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini jurnal. Saudara-saudara dibuat sama Kis De Jong, saudara-saudara. Gimana nih saudara-saudara? Waduh. Gimana nih? Waduh. Ini terlalu berat. Langkah yang terakhir yang diambil oleh para peneliti ialah membuka makam Talpiot lagi dan mengambil patina dari tembok di dalamnya. Patina adalah semacam sidik jari kimiawi dari satu makam. Waktu patina dari Osurium Yakobus dibandingkan dengan patina di makam Talpiot oleh Profesor Krumbein, nampak bahwa patina sama. Maka Osurium Yakobus pasti berasal dari makam Talpiot. Sehingga mau tidak mau harus diakui bahwa makam tersebut adalah makam keluarga Yesus dari Nazaret. Menurut penulis buku Simca, hal ini dibuktikan 100% jika DNA Yakobus boleh diselidiki dan akan muncul bahwa dia saudara kandung Yesus, tetapi sampai sekarang otoritas Israel tidak mengizinkan untuk mengambil sisa organik dari Yakobus untuk menentukan DNA-nya. Waduh, para saudara-saudara, ini berbahaya kalau makam keluarga Tuhan ditemukan. Konon katanya Tuhan telah ke surga. Bahaya ini saudara-saudara, nggak jadi orang Kristen ke surga. Ini parah nih, ini parah nih. Aduh, makam keluarga Yesus. Waduh. Ini batur-batur mencengangkan. Apa kata Ibu Rita Wahyu terkait makam ini? Mari kita baca pendapat Bu Rita Wahyu. Nah, pertama, ternyata makam Yesus itu banyak saudara-saudara. Ya, pertama, gereja Holy Sepulchre. Ya, ini diyakini sebagai makam Yesus. Yang kedua adalah mana ya? Nah, kita baca nih. Garden Tomb. Jadi makam Yesus itu banyak, ya. Pada abad ke-19 terdapat keraguan dari banyak umat Protestan tentang Holy Sepulchre adalah tempat makam Yesus. Dan Yesus dimakamkan tidak jauh dari tempat ia disalibkan. Pada tahun 1883, Jenderal George Gordon, seorang Protestan, menemukan bukit karang di dekat gerbang Damaskus yang menyerupai bentuk tengkorak yang berarti Golgota. Tempat ini dinamai sebagai Garden Tomb. Gila. Nah, Jonathan Nandar, sudah ready? Saya menemukan bukti kalau Yesus itu menikah menurut ahli arkeologi. Aku kasih ya. Nih aku kasih ini, aku kasih karya ilmiahnya nanti. Nih. Ini saudara-saudara, ya. Nih, mana nih? Nah, ini nih. Nih. Ya, biblikal 2 pemakaman Yesus, Nazaret, makam Talpiot Yeshua. Nah, ini bantahan memang, tapi dia tidak bisa membantah kalau ini memang betul-betul ilmiah. Ini dia. Mana itu ya? Mana tadi tuh? Ah, ini nih. Bang Intan Nandar dibuka camnya. Sini aku ajarkan dulu. Tengok nih. Yesus di ini. Ini, Jonathan Nandar tolong dibaca ini. Ini, tolong dibaca ini. Mana ini?
Jika mereka dalam makam keluarga yang sama dan tidak saudara kandung bahwa Yesus dan Maria Magdalena mungkin suami istri. Tuh. Mereka satu makam. Mereka satu makam, tapi DNA-nya mereka bukan adik kakak. Para peneliti berhasil untuk mengambil dari osurium Yesus anak Yusuf dan Maria Magdalena. Dr. Carne Matheson melakukan pemeriksaan dari mitokondria DNA mereka. Mitokondria Yesus tampaknya tipikal orang dari suku Semit yang mendiami daerah lembah Yordan pada masa Pilatus dan Herodes. Dari hasil penelitian mitokondria Yesus dan Maria Magdalena dapat disimpulkan bahwa dua individu itu tidak berhubungan atau setidaknya tidak berhubungan secara garis ibu. Itu berarti jika mereka dalam makam keluarga yang sama dan tidak saudara sekandung bahwa Yesus dan Maria Magdalena mungkin suami istri karena mereka satu makam. Gimana itu? Yonatan Nandar, bagaimana pendapat Anda? Waduh, Yonatan Nindir, nggak ada kedengar suaranya, nggak ada. Itu family Tom ya, pantesan aku ngomong dari tadi ternyata mute. Tapiot, makam keluarga Yesus. Itu sama nggak dengan family Tom, makam keluarga Yesus? Ya, family Tom. Apa bantah-bantahan orang ya Kristen? Sama kan? Ya sama. Nggak ada, belum ada. Soalnya itu karya ilmiah. Dan itu yang meneliti itu orang-orang hebat loh. Ya betul. Coba Uni yang itu tolong kirim dong linknya ke aku. Ya. Aku ada bukunya nih, aku tunjukin bukunya ya. Coba baca bukunya. Ada osariumnya juga nih, di buku aku ada osariumnya. Wah, ini Yesus yang mana yang mati? Jadi kalau berarti benar kata Mang Zuma, ada dua Kristus berarti. Yudas itu. Yaitu Kristus yang kedua itu kan si Yudas sebetulnya. Maksudnya dikiranya Yesus tapi Yudas itu. Makanya ada makamnya, itu makam Yudas aslinya. Aduh, saudara-saudara. Kalau dalam sudut pandang iman kita ya. Ini unik. Ini kan? Iya. Bener nggak? Coba. Nah, ini penulisnya nih. Simha Jacobi Pici dan Carles Pellegrino, The New York Times bestseller. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, Yesus Familitum. Ini ada nih. Ada Yesus, ada Maria Magdalena, ada anak-anaknya. Ada Yudas bin Yesus loh. Ada nih. Saya tunjukkan. Jadi dalam makam itu ada Yesus anak Yosef. Ada Maria, ada Maria Magdalena, sama ada Yudas putra Yesus. Yuda. Nah iya Yuda. Nah masalahnya itu satu keluarga. Nah itu Yuda putra Yesus ini loh nih. Yuda putra Yesus. Apa bantahan-bantahan orang Kristen tentu harus membantah ini kan Tuhannya katanya ke surga. Dan ini ISBN ya Uni ya, lihat nih. Ya. Ini bukan abal-abal ya. Aduh, angkat ini dong bukti ini endingnya bukti mereka sekeluarga tuh. Tiap malam aku angkat Yesus poligami dan menikah, belum ada yang sanggup mematahkan. Sampai rungkat terus akunku Uni. Jujur ya, 7 akunku rungkat gara-gara bahas Yesus ini poligami. Apa judulnya? Yesus apa? Yesus poligami. Sumpah. Iya, Yesus poligami. Ayo. Judulnya itu. Silakan. Profesor of Dr. Yonitin Nindir, narasikan narasimu. Enggak. Uni aja narasumbernya, soalnya gini, maksudnya kan aku kadang apa yang kita kuasai ini hanya ini. Apa yang Uni ketahui belum tentu saya ketahui. Nah, saya pengen tahu input dari Uni gitu kan. Tadi itu datanya bagus juga untuk menunjang. Nah, berikan ke saya. Makanya saya bilang dijapri ke saya linknya biar saya buka nanti. Iya, aku kirim nih. Gitu Uni. Aku aja lagi download. Nah, coba dikirim langsung sekarang. Kadang lupanya Uni itu kalau nggak sekarang itu lupa kadang nggak dikirim. Aku download. Ya, oke. Aku sambil makan rujak dulu ya. Rujak Jai. Teman-teman follow akunku ya. Ini akunku yang ke-20 nih. Ntar ya aku ini dulu ya. Aku langsung kirim nih. Ini karya ilmiah. Aku ketemu di Google Scholar loh. Google Scholar nih. Judulnya adalah
Studi teologis historis kebangkitan Yesus suatu jawaban terhadap isu makam Talpiot. Jadi mereka membantah bahwa makam itu secara ilmiah adalah nama Yeshua ben Yosef dengan isu di kitab mereka. Lucu orang Kristen nih. Giliran mereka minta bukti ke kita, ilmiah ada, mereka tolak. Emang agak lain Yesus. Ya, aku kelas jam dulu ya. Ya. Panggil makan rujak nih. Waduh. Ini kita lihat nih, benarkah Yesus dari Nazaret menikah? Aduh, keren-keren kan. Penontonku sampai hampir 5.000 tuh bahas Yesus kawin. Iya. Ya bentar ya, aku kasih data dulu. Aku kirim ke Bang Nandar, Yonatan Nandar. Ya, aku kirim langsung nih ya dokumennya ya. Siap. Oh banyak kali. Nih, baca tuh. Ini boleh aku dikirimi juga. Kirimilah adikmu ini. Udah. Oke. Waduh. Ini banyak loh nih. Ini aku baca ya. Waduh, ini nih. Jadi ternyata nomor osoriumnya itu 1AA80. Namanya Maria Emara. Maria Magdalena istri Yesus. Dugaannya gitu kan. Nomor osirium 1AA80501 Yehuda bar Yesua, anak Yesua. Yudas anak Yesua dan Maria Magdalena. Waduh, ya. Iya itu. Osorium nomor 502 Matia atau Matius. Dia saudara Yesus karena beda bapaknya dari Yusuf. Anak Klopas saudara Yusuf. Sepupu lah. Kemudian IAA 8503 Yeshua bar Yosef. Yesus Kristus anak Yusuf. IAA Yusuf orang tua Yesus. IAA Maria ibu Yesus. Osorium yang tanpa identitas dari 4 osorium tak bernama, salah satunya diduga sebagai osorium Yakobus saudara Yesus. Nah, bentar. Sayangnya banyak orang Kristen percaya pada temuan makam Talpiot dan meninggalkan iman mereka kepada Yesus sebagai anak Theos dan Tuhan bangkit yang naik ke surga. Banyak orang Kristen merasa terpukul. Mereka seolah-olah tertipu dengan yang mereka percaya selama ini di khotbah-khotbah gereja, Alkitab, dan buku-buku rohani. Mereka siap melepaskan iman Kristen. Mereka tidak meneliti sungguh-sungguh bahwa yang dikemukakan dalam buku dan film mengenai makam keluarga Yesus ini ada segi-segi yang tidak cocok. Mari kita lihat bantahannya teman-teman. Gak mungkin orang Kristen terima aja, pasti mereka bantah. Masalahnya mereka bantah pakai apa ya? Karena memang makam Yesusnya menjadi polemik teman-teman. Karena ada 3 tempat. Ya, kita tidak perlu melakukan sekecil apapun bahwa Yesus Tuhan yang kita kasih benar-benar bangkit. Ini doktrin. Bayangkan karya ilmiah dibantah dengan doktrin, guys. Gimana ini? Nah, kabar baik Alkitab adalah kabar sukacita. Dibantah pakai doktrin lagi. Apalagi nih? Ternyata dibantah pakai doktrin. Aku percaya pokoknya dia bangkit. Sementara itu karya ilmiah. Osuriumnya ditelaah, dikaji, guys. Nih. Bayangkan teman-teman ya, geri. Sebelum kita lebih jauh, marilah kita membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu kita memberikan 2 istilah tentang Yesus. Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebut Yesus Nazaret. Ialah Yesus yang diberikan oleh dalam Alkitab. Sedangkan Yesus yang dugaan makamnya berada dalam osorium yang ditemukan di kompleks makam Talpiot di seluruh Yerusalem kita sebut Yesus Talpiot. Jadi betul ada 2 Kristus, guys. Ada bukti Alkitab bahwa ada 2 Kristus di dalam dunia ini. Yang pertama, Yesus dari Nazaret yang kita tidak tahu di mana sekarang keberadaannya, Nabi Isa Almasih putra Maryam. Yang kedua, Yesus yang bangkit, suami Maria Magdalena, bapaknya si Yudas yang kemudian ditemukan makamnya di Talpiot. Jedar Bang Zuma, keren banget, ternyata betul. Masya Allah, terbukti saudara-saudara. Ini karya ilmiah. Ini diteliti sama orang-orang benar, orang-orang berilmu, guys, ya.
Nih, istilah ini penting agar kita tidak bingung dalam pemahaman kita tentang Yesus sejati untuk dibandingkan dengan Yesus palsu. Betul, ternyata ada Yesus palsu, saudara-saudara. Ya, Yesus palsu dalam rekaan Simca Jokowi dan Charles Pellegrino yang mempublikasi dalam buku mereka berjudul The Jesus Family Tomb dan film berjudul The Jews Lost Tomb yang keduanya menggoncangkan kekristenan, saudara-saudara. Ya ampun. Makam keluarga Yesus. Jadi itu makam satu keluarga, ini aku lagi baca juga. Ngeri, guys. Ini nih tuh. Nekat, saudara-saudara. Ini gila yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Lanjut. Debilikasi kekristenan dalam globalisasi. Nih ya. Mari kita bahas lanjut. Jadi, aku udah semangat banget nih ya. Saat ini muncul serangkaian upaya yang melepaskan iman orang Kristen dari Alkitab. Ini pembelaan iman mereka ya. Kita menamakan saja upaya ini terserah ya. Yang terasa mengguncang awal ke abad 21. Betul-betul mengguncang di abad 21, teman-teman. Ini kekristenan ini sudah terjadi abad abad pertengahan sampai abad 20. Dengan munculnya bidat-bidat Kristen, banyak kali memang. Sekarang keadaan berubah. Dulu pada era tahun 60-an orang mengirim berita dari desa ke Jakarta memerlukan waktu yang lama. Sekarang enggak. Panjang kali dia pembelaan dirinya. Jadi pertanyaannya Uni, dari pihak kekristenan nggak akan terima dengan yang Uni data atau orang yang karya ilmiah ini ada. Makanya lucunya orang-orang Kristen itu ketika diteliti dengan menggunakan kaidah ilmiah, mereka tolak makam sekeluarga ini. Mereka bantah dengan doktrin. Giliran kita memberikan informasi yang bukan arkeologi, mereka minta arkeologinya orang Kristen agak lain memang. Orang Kristen agak lain memang. Tuh, serius agak lain memang. Ya, makanya karena mereka agak lain, aku kasihlah komentar ketawanya. Apakah ya, Oswarium keluarga Yesus. Dan ngerinya lagi, makam Maria Magdalena dan Yeshua bin Yosef itu satu tempat. Aduh. Waduh. Ngeri guys. Ngeri guys. Mari kita lihat guys, Perpustakaan Jakarta. Ya ampun, ini ternyata kita aja yang nggak pernah bahas. Bahas terus nih guys, bahas terus nih. Ini keren dibahas nih. Ternyata nggak ada ke surga Yesus itu ternyata. Tadi dulu ada Bang Zuma ngecek dulu. Jadi Bang Zuma betul guys, Bang Zuma tidak salah. Uni pun udah ada datanya, ada 2 Kristus guys, bukan 1 guys. Ngeri nggak tuh? Tapi semua data-data yang disajikan secara ilmiah dikupas tuntas itu pasti dibantah dengan apa? Dengan doktrin. Bantahnya yang penting imani saja. Dengan Roh Kudus guys, Roh Kudus katanya kayak gitu guys. Ini boleh kawan-kawan Kristen kalau mau naik ini, bantahlah data itu. Kayak mana itu? Pokoknya Yesus Tuhan aja ya. Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria pokoknya Tuhan. Dari kali guys, memang ternyata secara arkeologi ditemukan makam keluarga Yeshua bar Yosef, anaknya Yudah ben Yeshua, istrinya Mary Magdalene, ibunya Maria, keluarga lainnya Matius. Aduh, aku telepon abang dulu bentar. Ya. Lanjut. Salam banyak Yesus. Ya emang enggak salam banyak Yesus. Ayo Kristen, naiklah kau kalau mau berdiskusi dengan Gus Yonat sama Uniriva. Silahkan kau. Bantah boleh. Kami di sini mengedukasi, bukan menyesatkan
betul-betul ada Yesua itu dua, yang hilang dan yang telah ditemukan makamnya di Talpiot. Bang, Assalamualaikum. Nggak ada yang berani naik ini kurasa. Emang agak lain kurasa. Uniriva lagi nelpon Gurunda guys. Nah, ada proyek besar-besaran.